Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Qala al-mu'allif rahimahullah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di sini kami sengaja untuk membawa kitab dalam ngaji ini karena kami akan menerangkan keistimewaan minum kopi. Untuk itu biar tidak disangka buat saya kopi, khasiatnya kopi, jadi saya lebih membawa kitab Tasbitul Fuad Juz 2. Tasbitul Fuad Juz 2. Di sini menerangkan cara-cara bacaan tatkala minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, ma yuqalu inda syurbil qahwati, bacaan-bacaan yang diucapkan tatkala minum kopi. Wa ra'aitu maktuban anhu radhiyallahu anhu yurattabu qiraatul Fatihah wa ayatil kursi ma'a syurbi qahwati subhi. Ditertibkan bacaannya Fatihah dan ayat kursi tatkala minum kopi waktu subuh. Wal Fatihati wa ila fi Quraisy wa inna a'tainakal kautsar wa qul huwallahu ahad ma'a syurbi qahwati duri. Dan ditertibkan membaca Fatihah, li ila fi Quraisy, inna a'tainakal kautsar, juga qul huwallahu ahad kalau minum kopi waktu duhur. Wa ma'a syurbi qahwati sahari atau sahuri khosotan ya qawiyu 116 kali. Wa fi ghairi dzalika al-Fatihah faqat. Selain itu Fatihah, hanya Fatihah. Pemirsa di rumah, hendaknya kita semua kalau minum kopi biar khasiatnya bagus, kita bacakan kalam-kalam Allah sebelumnya sebagaimana yang tertera dalam kitab ini. Kalau minum kopi waktu subuh kita baca Fatihah dan ayat kursi. Kalau kita minum kopi waktu duhur baca Fatihah dan juga li'ila fi Quraisyin, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sanaka wal abtar, dan juga qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau duhur. Dan jikalau waktu sahur minumnya baik Ramadan atau bukan, yang penting waktu sahur baca ya qawiyu 116 kali. Kalau kita minum selain waktu 3 itu, selain waktu duhur, selain waktu subuh, dan juga selain waktu sahur, maka kita cukup baca Fatihah saja. Pemirsa semuanya, jikalau kita menjalani semacam ini, alangkah baiknya sesudahnya bacaan-bacaan firman Allah, kita niatan dengan baik. Kalau memang ada badan ini penyakit, kita minta obat. Karena alasannya innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Aktivitas apapun terserah niatnya. Sedangkan seseorang pun itu berhak punya niat. Itu menurut kami, bacalah dan niatkan dengan baik biar kita mendapat khususiyah atau keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dari bacaan-bacaan di sini, memang di dalam bahasa kitab yang dikarang oleh Syekh Jampes, Ihsan Jampes, itu bayani qahwah wa tadkhin, yang menerangkan keistimewaan dari kopi dan merokok. Di sana inna fi aklil bun, di dalam minum kopi, khamsa fawaid, ada 5 faedah. Ada 5 faedah. Yang pertama nasyad, menambah kesemangatan atau menambah semangat. Kalau kita lesu, terus kesel, ngantuk, ya minum kopi. Karena di sana nasyad, menambah kesemangatan.
Yang kedua, tahdim, melancarkan pencernaan makanan. Itu yang kedua, termasuk melancarkan pencernaan makanan. Bukan karena emas, bukan. Yang ketiga, takhlilu bulgham, menghilangkan dahak. Dahak, minum kopi insya Allah dahak-dahak, riak-riak atau lendir-lendir dalam keluar. Yang keempat, tatayyubu anfas, melegakan pernapasan. Tatayyubu anfas, melegakan pernapasan. Yang kelima, aunun liqasidin, membantu hasilnya tujuan. Jadi khasiatnya minum kopi perlu diingat. Yang pertama, menambah semangat, nasyat. Yang kedua, tahdim, membantu pencernaan. Yang ketiga, takhlilu bulgham, menghilangkan dahak. Yang keempat, tatayyubu anfas, melegakan pernapasan. Yang kelima, aun liqasidin, membantu hasilnya tujuan. Pemirsa semuanya, maaf, 1000 maaf, karena apapun hebatnya dari minum kopi, jangan salah pilih kopi. Yang dikehendaki kopi di sini adalah kopi bun, kopi murni. Kalau kopi sasetan itu kami tidak mengerti, itu kopi atau krim. Jadi jangan dimasukkan khasiat itu ke sana. Karena apa? Karena takut ada anggapan, nah, saya sudah biasa minum kopi, perut saya kok malah sakit. Maaf, mungkin yang kamu minum bukan kopi yang saya kendaki. Mungkin yang kamu minum adalah kopi sasetan. Itu mungkin bukan kopi yang dikendaki di sini. Pemirsa semuanya, memang di daerah kami khususnya Tulungagung, pembisnis kopi, pencandu kopi. Seharusnya pembisnis kopi itu menyediakan kopi asli bun. Mungkin nanti pelanggannya lebih banyak. Tulungagung terutama, Masya Allah, bisnis luar biasa. Pemirsa semuanya, kalau di Tulungagung penggemar kopi tidak cuma cowok, cewek pun ikut serta. Cuma bedanya ada. Kalau yang pesen kopi, kalau perempuan itu kok kopi susu, berarti dia perawan. Kalau hitam itu punya pacar atau punya suami. Kalau Tulungagung itu nanti kalau kamu berjumpa orang beli kopi di toko-toko Tulungagung itu, di warung-warung Tulungagung, kalau cewek nanti, kalau belum punya pacar, belum punya suami, itu nanti kopi susu. Tapi kalau sudah punya pacar, punya suami, itu nanti kopi hitam. Sekali lagi kepada pemirsa semuanya, hebatnya minum kopi semacam itu menurut wali-wali terdahulu, wali-wali Yaman, itu memang kebiasaannya ngopi kopi. Bahkan ada sebuah ungkapan, al-qahwatu itu da'bus sholihin, orang minum kopi itu kebiasaan orang yang soleh-soleh terdahulu. Itu memang hebatnya kopi semacam itu. Tulungagung terutama, kalau saya itu di luar kota ditanya, apa bisnis yang paling besar di daerahnya Abah jawabnya enak, apa bisnis warung kopi. Karena kalau bisnis yang lain seperti Bata, Genteng, atau yang lain mungkin daerah-daerah tertentu. Tapi kalau warung kopi, nggak usah pakai kilometer. Jangkah kaki aja sudah ada warung kopi. Itu kalau